Dewantara. Ada Uci? Ihada Dewantara itu siapa sih? Filosofi ya. Filosofi. Siap. Saya nggak ngantuk berarti sadar akan kesalahan saya mengulangi satu. Filosofi. Oke, harusnya filosofi ya. Pemikiran Ihada Dewantara Ibu Ida, masih ingat siapa Ihada Dewantara itu? Kan bilang kita. Baik, apa pendidikan Masyarakat kita. Oh, keren Bu Mila. Beliau adalah Menteri Pendidikan pertama Indonesia yang pemikirannya hari ini terasa masih sangat relevan dengan apa saja sih yang menjadi pemikiran dari Ihada Dewantara? Saya maupun sebagai makhluk sosial, menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Itu pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Maka menuntun itu untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Bahagia dan selamat dalam agama kita itu kalau Nabi SAW bersabda, man arada dunia fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia hidupnya di dunia, maka kuncinya adalah ilmu. Ingin bahagia hidupnya di akhirat, kuncinya ilmu. Bahagia kedua-duanya harus dengan ilmu. Tugas kita yang pertama itu adalah mentransfer ilmu. Ya, untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan itu satu ilmu. Kemudian yang lebih penting dari itu adalah tugas kita dalam hal menuntun ini adalah memperbaiki budi pekerti. Kenapa kemudian di program pemerintah kita sebelum ini ada pendidikan karakter. Kemudian sekarang itu ada profil pelajar Pancasila. Bagian yang pertama itu adalah dalam rangka untuk memperbaiki budi pekerti. Karena kita sadar bersama makin kesini kondisi kita itu tidak sedang baik-baik saja. Kita sedang bermasalah dalam hal budi pekerti. Kemudian yang kedua dalam hal membimbing guru itu Ki Hajar Dewantara mengenalkan 3 semboyan. Ada Ing Arso Sungkorodo di depan menjadi teladan, di tengah di Madya Mangunkarsa di tengah membangun semangat yang bersemangat, kemudian di belakang mendorong. Dalam mendidik kita mengenal istilah. Kemudian ini hal yang paling membuat saya tertampar itu adalah ini. Ternyata guru itu harus berhamba pada murid. Tugas kita itu berhamba pada murid. Hendaknya pendidikan yang dilakukan dengan mengarahkan segala potensi terbaik. Ya. Mengarahkan segala potensi terbaik guru untuk melayani kebutuhan dasar murid dan dilakukan dengan penuh cinta kasih. Di bagian ini saya kok merinding dulu ya, pertama membaca ini, berhamba pada murid. Kalau yang selama ini saya merasa ya sudah dengan hadir di kelas, memberikan pelajaran, kemudian keluar pada saatnya selesai jam, saya merasa sudah menjadi guru. Tapi ternyata saya itu belum sepenuhnya memberikan hak anak-anak itu. Kebutuhan belajar mereka itu tidak sama sebenarnya. Mereka memiliki karakteristik yang berbeda-beda, gaya belajar yang berbeda-beda, yang harusnya kita sebagai guru itu bisa memenuhi kebutuhan belajarnya. Ada anak memang yang kita lihat itu dia aktif, dengan saja dia paham. Dia harus melihat
kemudian melakukan banyak kemudian yang kita dapatkan di kelas kita itu nanti akan ada kaitannya dengan yang budaya positif. Kenapa mereka melakukan itu? Nanti akan ketemu jawabannya nanti di yang di awal itu saya sampaikan. Dan ternyata kita harus memenuhi mereka itu kebutuhan belajarnya dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Kita sebagai guru harus bisa memenuhinya karena itu ada hak. Dan Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa sebaiknya pendidikan itu diberikan kepada orang tuanya. Kenapa? Karena orang tua lah yang memiliki kasih sayang yang luar biasa pada anaknya. Maka sebagai guru kita juga harus berlaku kayak memperlakukan anak kita. Nah, lagi-lagi saya bertambah. Memperlakukan anak didik kita, siapapun yang ada di kelas kita menganggapnya sebagai anak kita, memberikan kasih sayang terbaik kita kepada mereka dalam membimbing mereka untuk menumbuh kembangkan potensi terbaik. Nah, pendidikan itu apa yang berubah? Yang berubah itu adalah cita, rasa, kasa, dan raga. Cita untuk menajamkan pikiran, rasa untuk menghaluskan pikiran, pikiran-pikiran ya, apa yang salah ini tidak. Kasa untuk memperkuat kemauan, raga untuk menyampaikan. Dalam pendidikan kita 4 hal ini harus diramu diberikan kepada anak. Merdeka belajar, nanti ini ketemu di bawah ini. Nah, yang lebih penting dari itu adalah guru tidak diperkenankan untuk memaksakan materi, karena pendidikan yang merdeka adalah pendidikan yang mengutamakan perkembangan budi pekerti. Saya selama ini, apalagi dulu di zaman ujian sekolah ya, ujian nasional itu dihadapkan anak harus lulus dengan nilai baik. Maka yang saya lakukan di kelas itu adalah bagaimana kemudian mentransfer ilmu. Saya mungkin kilar sekali dulu. Ya, waktu di zaman lalang itu saya kilar sekali. Memaksakan, misalnya saya pegang matematika, anak itu harus paham matematika. Apapun yang terjadi kalian harus paham untuk ujian ini yang harus kalian isi. Harus bisa. Sehingga saat itu ada 2 anak yang dapat 100, Masya Allah, luar biasanya. Setelah itu makin garang. Makin garang setelahnya. Karena adakah kamu yang bisa dapat 100, ada yang nggak bisa? Makin garang. Kita terlalu memaksakan. Ternyata anak-anak kita itu ya beda orang, beda kemampuan. Itu yang harus kita sadari, karakteristik yang berbeda-beda. Nah, bagaimana kemudian nanti ketemu di materi berikutnya, ketika beda apa yang harus kita lakukan, nah, bla bla bla. Tapi yang penting di sini adalah mengutamakan perkembangan budi pekerti. Itu kita dikenalkan terkait dengan nilai dan peran GP, dan ini harusnya juga kita miliki, bukan hanya GP, tapi kita semua guru itu harus miliki. Ini ada kaitannya dengan yang pertama tadi, itu berpihak pada murid, bahwa apapun yang kita lakukan, program apapun yang kita lakukan di sekolah di kelas itu, dia harus mengutamakan kepentingan murid. Kepentingan terbaik murid itu adalah yang harus kita utamakan. Ini ada mandiri. Mandiri itu kaitannya dengan kita dalam hal menambah kapasitas diri, misalnya tidak harus menunggu dari perintah dari kepala sekolah macam-macam, misalnya ada BIMSTEK, ada apa. Kalau selama ini kan kepala sekolah kita luar biasa mendorong kita, ini ada pelatihannya, silakan ikut, ini ada kegiatan ini, ayo ikut. Peningkatan kapasitas diri itu harusnya kita, guru itu harus berpikir sendiri, tidak menunggu disuruh, tapi dari diri kita. Kemudian reflektif, belajar dari hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Kemudian kolaboratif. Kolaboratif ini yang paling penting untuk kemudian mencapai sebuah keberhasilan, itu harus ada kolaborasi dari kita semua. Tidak mungkin program sekolah bisa jalan dengan baik tanpa adanya kerjasama dari kita semua. Dan kemampuan kolaborasi ini yang harus terus kita asah. Bisa bekerja sama dengan siapapun. Tidak hanya kita dalam sekolah, stakeholder yang ada di sekitar kita, orang-orang di luar pun kita harus bisa menggait untuk kemudian bisa mensukseskan program kita. Itu sudah banyak dicontohkan di sekolah kita. Kita menggandeng beberapa instansi macam-macam untuk kemudian bahu-membahu bersama kita mewujudkan program-program yang sudah kita rancang. Kemudian inovatif, berpikir, pembaharuan. Nah, bla bla. Bapak Ibu, terkait dengan budaya positif,
melihat diri saya sebagai itu. Maka mari kita melihat ini, apakah Bapak Ibu setuju bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Adakah yang mau berbagi cerita? Disiplin itu, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Ini banyak saya terangkan. Setuju? Kenapa saya setuju, Cak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Hukuman itu relatif. Maksudnya, Pak? Tidak mesti fisik. Hukuman yang kita berikan itu rasa dia memiliki tanggung jawab dari kekerasan yang kita berikan. Namun harus seperti ini, kalau nggak begini artinya nilai-nilai fisik kita berikan karena dia punya tanggung jawab. Kan? Kemudian yang kedua, mendidik mereka untuk disiplin. Artinya hukuman yang kita berikan untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas apa saja itu untuk mendidik mereka untuk disiplin. Kalau hukuman fisik, semua orang kita tidak setuju. Artinya kita mukul, dewel, apanya itu tidak setuju. Seperti itu. Oke, baik. Ada yang punya pendapat lain? Saya sama Pak Sahrul itu adalah manusia lama yang sepakat dengan ini. Apakah ini Satya juga? Yes. Itu saya setuju, Pak. Karena ada hukuman, ada aturan. Ya. Dasar hukuman kan dari aturan. Siswa kan harus menaati aturan-aturan yang berlaku di sekolah. Hukuman itu ada Reward dan punishment. Oke, ada kesepakatan. Nah, ada hukuman, ada aturan, ada kesepakatan. Oke, baik. Yang kedua, Nenek Setia. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Siap pakar? Disiplin positif. Hukuman dengan hal positif. Oke. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Betul sekali. Ini keren kan? Sebelum lanjut, Siap. sosialisasi dari apa yang kita lakukan saat ini, ada tata tertib, ada sanksi. Ya, yang kita buat itu sama-sama, walaupun belum kita lihat ya. Pelanggar umpamanya siswa harus masuk sekolah jam 7.15. Bagi yang terlambat di poin 1, maka dia akan kena sanksi 1. Poin pertama dia harus melakukan ini. Poin kedua dia harus dipanggil orang tuanya. Poin ketiga dia harus membuat surat pernyataan. Poin ketiga dia harus drop out dari sekolah ini. Itu hukuman. Rentetannya kan, itu yang kita berlaku di sekolah kita saat ini, mungkin kita belum tahu kan. Nah, hukuman yang keduanya, bagi sesuai yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, ada sudah aturan itu. Nah, maka apa yang disampaikan oleh Pak Ibu itu hukuman yang kita berikan karena ada aturan. Nah, aturan yang dilanggar itu dia kena sanksi sampai ke pihak berwajib hukuman itu berlaku. Baik. Terima kasih. Izin saya melanjutkan. Nanti sama-sama kita akan kemudian menyimpulkan nanti ketika di bawah itu seperti apa sih sebenarnya. Ini perubahan paradigma. Saya punya sebuah hadiah. Kalau siapa mau hadiah ini akan sangat cocok ketika kondisi kita saat ini. Jangan sesuai gambar. Si A, ada A dan B, Anda dan teman Anda di samping Anda tuliskan benda atau sesuatu ya. Oh iya ya, sobek kertas kecil atau kalaupun nggak bisa disobek kita anggap saja ya. Anggaplah kita memegang sesuatu. Sobek secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda itu sesuatu dengan segala daya. Ya. Tugas kita adalah menggenggamnya sekuat tenaga kita. Teman kita akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, bisa mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan. Sesuatu yang sangat berharga. Tugas yang satu itu adalah mempertahankannya. Yang lain itu
berusaha membukanya dengan berbagai cara. Itu bau kan. Bisa dibayangkan ya? Bisa dibayangkan? Tunjuk dulu. Disuapkan. Saya mau disuapkan. Memberi. Sangat mudah. Sangat mudah. Dengan Memberikan sesuatu yang dia lebih senangi. memberikan sesuatu. Contoh, Menyuapnya itu. tolong pulau si ambil HP saya, pasti dia buka. Nggak mau, ini lebih Harus sudah berharga. tahu rahasianya. Ini lebih berharga. Sudah tahu sudah dibuka. Sesuatu yang sangat berharga. Ya, sesuatu yang berharga bagi dia, yang harus dia ambil dari tangan kanan itu yang memegang itu. Umpama dia paling senang HP, kita sudah tahu dia senang HP. Umpamanya ada murid namanya Losi, tolong ambil HP di atas meja Pak. Bapak ambil dia, pasti terbuka tangannya di depan itu. Tidak melakukan kekerasan, tidak melakukan apa, hanya seperti itu. Artinya dia kita beri dengan sesuatu yang lebih dia senangi dari apa yang ada. Ya, kita tahu dulu dia senangnya apa, kemudian Ya. berikan perlakuan. Kalau kemudian Losi itu sangat pintar, cerdas, dia tidak akan membuka tangan itu, tapi mengambilnya dengan tangan belakang. Kita ajar sesuatu yang kita ambil itu pakai tangan kanan. Oke. Ya, dari jalan sebelumnya. Nanti Oke. kasih ke saya, oke. Baik. Itu masuk ke prinsip rela berkorban. Prinsip rela berkorban. Kalau memang itu dibutuhkan oleh orang yang bergenggam itu untuk kebutuhan orang banyak kok, mampu menyelamatkan orang, masalahnya apa? Ada nilai-nilai yang dia yakini, kemudian itu dia mau memukanya. Oke. Pak Sarul, sepakatnya dengan itu? Apa tadi yang terakhir Sampai disampaikan? yang terakhir. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa apa sih ilusi itu? Hayalan. Kiranya tidak mengerti. Yang kita Apa ilusi? Apa Pikiran yang tak menentu. Yang tidak nyata. Tidak nyata. Galau jadi galau. Contoh ingin memegang langit, tapi kan tak bisa memegang langit. Kan itu ilusinya dia. Cita-cita. Ya, Ini bisa. kita dapat murid. Kita menganggap selama ini kita bisa mengontrol murid. Ya. Anggapan kita, Anggapan. kita bisa mengontrol murid. Sepakat nggak? Ya, betul, betul. Saya juga sepakat. Merasa sudah belum. Merasa sudah tapi belum. Apalagi maksudnya? Ilusi itu. Merasa sudah bisa mengontrol sesuatu, tapi pada kenyataannya belum bisa. Pada kenyataan itu keren. Ibu Raya, silakan bersuara. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Iya. Membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sadar nggak kalian sudah melakukan kesalahan? Misalnya pernyataan kita seperti itu bisa menguatkan karakter. Mereka bisa sadar untuk kemudian melakukan. Evaluasi diri. Kita sepakatkah seperti itu? Berat. Membuat orang merasa bersalah, kemudian kita berharap dia bisa berubah. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sering saya sampaikan begini, kami ini anak orang, paling tidak kami sudah pernah melewati masa itu. Kami tahu mana yang benar, mana yang salah. Maka kami perintahkan seperti itu yang sering saya sampaikan di kelas saya. Kami duluan makan garam. Kami sudah melewatinya, maka kami paling tidak tahu bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Banyak kan ya? Baik, disiplin dari bahasa Latin itu artinya belajar. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Itu namanya otoriter tadi itu. Yang mana yang otoriter itu? Itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau tidak patuh, biasanya dihukum. Otoriter itu Konsekuensi, punishment dari sebuah aturan. Oke. Baik, berikutnya itu ada nilai-nilai kebajikan universal.
sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal saat ini dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6. Oke, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Baik. Teori motivasi perilaku manusia. Motivasi itu ada yang berasal dari luar dan ada yang berasal dari dalam. Motivasi luar itu dikenal dengan eksternal. Tujuannya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya melakukan ini misalnya? Ini adalah bagian yang terendah dari motivasi itu. Motivasi eksternal, karena kita melakukan sesuatu itu supaya tidak dalam posisi tidak nyaman saja. Kemudian yang kedua, motivasi eksternal juga, yang dilakukan itu dia ingin mendapatkan imbalan dari orang lain. Misalnya ingin dipuji kah, ingin dikasih sebagai status, apakah begitu? Ya. Ya. Ya kalau dari kita tidak ya jatuhnya ke sana nanti. Tapi motivasi kita melakukan sesuatu itu karena ingin, misalnya dikatakan oleh kepala sekolah mungkin guru ini rajin, Pak Mulis rajin misalnya dengan datang tepat misalnya. Saya berharap bos memuji saya menjadi guru yang rajin. Bla 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 yang kita lakukan. Berharap pujian dari orang. Kemudian yang paling bagus itu adalah motivasi internal, bahwa yang kita lakukan itu karena menghargai diri sendiri, karena melakukan nilai-nilai yang bagus tadi, karena kesadaran saya datang sendiri itu, saya datang cepat itu bukan karena ingin dipuji oleh kepala sekolah, tapi tugas saya adalah datang memberikan teladan kepada anak-anak. Misalnya, ya tanggung jawab saya di tugas saya, ya sebelum pelajaran dimulai saya harus datang ke sekolah lebih awal. Itu dari hatinya, bukan karena takut. Kalau kita sekarang takut karena telah tapi kita akan geser itu bukan karena memang takut di situ, tapi ya kewajiban kita sebagai seorang guru itu teladan yang paling penting. Bukankah satu teladan jauh lebih penting daripada 1000 nasihat? Percuma kita di kelas itu berbusa-busa, ayo datang lebih awal. Tapi kalau kemudian kita tidak mempraktekkan itu mental saja di anak-anak itu. Walaupun di depan kita itu tidak akan mereka lontarkan, tapi yakin saja ketika kita hanya berceramah, menghimbau, itu tidak akan lontar. Oke. Tapi yang lebih penting dari semua itu adalah keteladanan. Walaupun itu kecil, ayo mari. Oke, Bro. Masyarakat. Iya, banyak-banyak siapa biasanya. Yes. Nah, dari apa yang disampaikan tadi itu, marilah kita melakukan suatu pekerjaan itu karena betul dari diri sendiri. Ya, itu terminal terakhir kita dalam melakukan suatu pekerjaan. Tapi semuanya itu perlu proses. Yes. Untuk menuju ke situ, kita memerlukan amal, dan kita ikhlas. Tidak akan bisa kita beramal kalau tidak melalui riya kedua. Yes. Kita tidak akan bisa dikatakan orang disiplin tanpa kita mengharap pujian dari atasan. Yes. Baru kita akan dapat nilai yang kita harapkan itu. Karena kebiasaan. Ternyata kebiasaan itu akan ada pada diri kita, bukan lagi kita mengingat karena takut pada atasan, melainkan karena kewajiban. Kemudian yang kedua yang ingin saya luruskan, kalau bisa dari slide yang pertama itu saya agak kaget gitu ya. Karena berhamba. Karena dalam keyakinan kita beragama Pak, syirik itu ada 3 Pak ya. Ada syirik perbuatan, ada syirik perkataan, ada syirik perilaku tulisan. Kita mendapat 2 nilai-nilai yang harus kita hindari.
perkataan dan tulisan. Itu ya. Kalau kita menyembah berhala pada sesuatu yang tidak selain Allah itu syirik dalam perbuatan. Syirik dalam perkataan, kita berhamba, artinya kita melakukan pekerjaan betul-betul karena ingin murid kita seperti itu. Nah, padahal pada intinya kita melakukan satu pekerjaan karena ibadah kita kepada Allah, kan intinya ke situ. Ridho Allah, kan mencari ridho Allah, kan seperti itu kan. Jadi kata berhamba tadi kalau bisa kata apalah kita taruh itu kan, kita khawatir pekerjaan yang kita lakukan itu menjadi sia-sia. Itu kata-kata ya. Hanya sebuah kata bisa menunjukkan nilai-nilai yang lain. Maaf bro, bukan saya koreksi, saya luruskan. Oke, baik ya. Ibu Mila bisa ditanggapi? Bukan kata menulis, bukan kata tadi mengajar. itu Ya, kata siapa, cuman kita luruskan. Oke, baik. Oke, Berhamba pada murid. Ini kita dalam konteks filosofi pemikiran Hajar Dewantara bahwa kalimat yang beliau lontarkan itu dia menggunakan istilah menghamba pada murid. Nah, dalam hal ini tidak maksudnya itu sama halnya kita penghambaan selain pada Allah. Terus kata berhamba itu kata agama Pak, bukan kata itu kata tauhid Pak. Not bau natu nego kata berhamba itu Pak. Kan berhamba, saya melakukan kebaikan karena si ini itu sebuah perkataan syirik. Itu ada yang ingin saya tanyakan di sini. Nah, mungkin kalau dia mengatakan itu kata kinaya, hanya itu bukan ulama kan? Nah, bukan yang tahu tentang agama. Kita ini beragama yang kita tanamkan karena itu kan moral-moral, nilai moralnya, nilai positifnya, positif untuk kebaikan kita. Maka dirilah itu dengan bahasa yang benar, misalnya kata-kata yang benar. Baik. Kaget, kata berhamba. Ya. Menghamba pada anak. Ini mengutip pernyataan beliau ya. Salah satu pernyataan itu bahwa menghamba. Mohon izin. Bagian awal itu kita sudah di bagian awal ya mengutip pemikiran dari Ki Hajar Dewantara bahwa salah satu katanya tadi itu ada kalimat menarik menurut saya tadi, ada menghamba pada murid. Nah, menghamba pada murid itu bukan berarti ya dalam konteksnya beliau ini, dalam konteksnya beliau ini tidak dikaitkan dengan kalimat agama bahwa menghamba itu hanya pada Allah saja. Selain itu tidak ada penghambaan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam pemikiran kita Islam. Ya. Jadi orang Islam. Tapi menghamba tadi yang dimaksudkan oleh beliau adalah memberikan potensi terbaik kita melayani. Memberikan potensi terbaik kita untuk anak didik kita dalam menggapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya tadi. Kodratnya diberikan layanan terbaik kita, maksimal kemampuan kita. Tidak hanya kemudian sekedar kita hanya menggugurkan kewajiban kita hadir di kelas, memberikan pengajaran, lepas itu tugas misalnya kita lihat di depan misalnya. Tidak, pendidikan itu bukan sampai di sini. Harapannya itu ya kita total. Ketika kita mendidik itu, mudah-mudahan ini juga saya menasihati diri saya. Kita sama-sama waktu kita dengan siswa itu, iya, yang tadi itu ya, yang mana dari hati itu ya. Sedapat mungkin kita berikan yang terbaik pada murid itu adalah kita memberikan yang terbaik yang kita miliki untuk kemudian menuntun mereka melejitkan potensinya, mengeksplor apa yang mereka punya. Tugas kita itu adalah kenali, kemudian menyadarkan mereka akan potensinya, kemudian kita bersama-sama dengan mereka memaksimalkan potensinya. Mohon maaf kalau salah-salah. Kali itu ada hukuman, ada konsekuensi, ada yang namanya restitusi. Baik Bapak Ibu, yang kita tadi itu ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, hukuman itu tidak ada kesepakatan sebelumnya, ya. Maaf, nggak usah dilihat ini. Yang kita hukuman itu ya
aturan yang hukuman itu tidak ada kesepakatan sebelumnya. Datang terlambat, kemudian apa yang biasanya kita lakukan untuk mendisiplinkan yang tadi? Apa yang kita lakukan biasanya? Anak kita datang terlambat beberapa hari, memungut sampah. Ada lagi hal lain yang kita lakukan kepada siswa kita ketika dia datang terlambat? Pokoknya bentuknya kebiasaan. Hukuman Kebiasaan yang baik. kebiasaan yang baik. Misalnya ada yang pernah menyuruh mereka membersihkan WC? Sering. Ya. Sering. Bersihkan WC. Ya, sebagian kecil. Kelas tinggi. Oke. Apa lagi yang kita lakukan? Dia merupakan hukuman atau konsekuensi. Misalnya saya bacakan ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Anak yang datang terlambat, kemudian kita suruh dia untuk mencatat di bukunya 100 kali catat saya tidak akan terlambat lagi. Itu apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman itu dia itu berasal dari pihak, ada aturan berasal dari pihak, tidak ada kesepakatan sebelumnya. Maka ketika dia langgar akan diberikan hukuman. Konsekuensi itu sebelumnya itu kesepakatan itu dihasilkan oleh dua pihak. Ada kesepakatan sebelumnya. Kalau misalnya terlambat, maka ini disepakati misalnya. Itu namanya konsekuensi. Dan ada namanya yang ketiga itu restitusi. Restitusi seperti yang saya buatkan filmnya kemarin. Sudah melihat acting saya? Saya mau casting film itu. Besok kita jadi Pembantu. Baik. Itu tadi hukumannya. Ya. Baik, peristiwa yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi itu akan dijatuhkan sesuai dengan tata tertib dan peraturan sekolah. Ya, itu konsekuensi yang akan didapat ketika melanggar. Kalau hukuman jatuhnya ketika dia menjadi pelanggaran itu. Kan pelanggaran itu kan kalau pelanggarannya yang dilakukan sesuai dengan tata tertib, maka dia akan dapat konsekuensi. Ya, kalau pelanggarannya tidak ada di tata tertib, maka dia akan kenanya ke hukuman. Oke, bisa bisa ya dimengerti ya. Jadi sampaikan. Jadi ngantuk, boleh tidur. Tapi sambil dengar boleh. Murid diminta untuk pesan 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman atau enggak? Hukuman berat. Hukuman berat bisa. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Itu konsekuensi itu sesuai dengan aturan sekolah. Iya. Konsekuensi itu. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi itu. Misalnya hari Senin kita pakai sepatu warna hitam, Ya. tapi anak ini datang dengan tidak menggunakan sepatu hitam, menggunakan sepatu lain. Oleh sekolah dia sepanjang hari nggak usah pakai sepatu. Kuman itu. Bagaimana kalimatnya, Bro? Kalimatnya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Sesuai peraturan sekolah. Maka itu jatuhnya Makanya itu jatuhnya ke konsekuensi. konsekuensi. Ada yang punya pendapat lain itu hukuman adalah konsekuensi. Karena sesuai dengan aturan sekolah. Kalau tidak, kalau sudah diatur, Pak, itu konsekuensi hukum KUHP sekian, pasal sekian, dilanggar ini, makanya hukumannya 5 tahun penjara. Konsekuensi. Sepakat Ibu ya? Iya.
adalah konsekuensi yang kita berikan. Ya, Bisa hukuman. Apa asal? Tertulis konsekuensi, Pak. Harusnya Tertulis konsekuensi. maksudnya tertulis. Karena di hitam di atas putih. Kalau melanggar ini. Ya. Berarti sanksi tertulis yang sudah Iya. memang ditetapkan oleh sekolah. Itu konsekuensi. Konsekuensi. Kalau hukuman Kalau hukuman tidak ada tertulis di sekolah. Datangnya dari pribadi yang Ya. Kita punya ini. Manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Semua kita, termasuk anak siswa kita itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu bertahan hidup. Apa itu bertahan hidup? Apa yang kita lakukan untuk bertahan hidup? Ya, makan, minum, istirahat, termasuk berkeluarga. Itu adalah bagian dari bertahan hidup, melestarikan lingkungan. Siap bersuami beristri ya. Itu kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang berikutnya itu kasih sayang dan rasa diterima. Perasaan ini diterima oleh lingkungan kita, oleh teman kerja kita, oleh lingkungan kita, oleh keluarga kita, oleh masyarakat kita. Semua kita itu ingin diterima dan disayang oleh lingkungan kita. Kemudian yang berikut, kesenangan. Kita semua ingin senang. Ya, semua manusia itu inginkan kesenangan. Kemudian ada penguasaan. Ingin tadi itu ingin, misalnya ya, oh dia itu hebat dalam hal ini misalnya, oh dia pemain bola yang baik misalnya, ingin diakui oleh yang lainnya, ingin merasa hebat macam-macam, itu adalah keinginan manusiawi, naluriah. Ingin ada perasaan ingin di apa gitu ya, diakui. Diakui. Ada pengakuan dari lingkungan. Bagian dari hak asasi manusia. Iya, betul itu. Naluriah. Dia sertifikat. Itu kemudian hak yang berikutnya itu adalah kebebasan. Makanya kalau kita dandan cantik kok harus dipuji suami. Kalau nggak dipuji oh sakit hati ya. Anak kita pun, siswa kita pun itu membutuhkan itu. Hai. Siswa kita pun itu punya hak yang sama dengan kita. Oh iya. Ya. Ingin senang, apalagi fasenya anak-anak ya kelas 1, 2, 3 kelas rendah itu. Inginnya dipuji-puji. Iya, mereka itu lagi masanya bermain-main. Jadi jangan heran anak-anak kita itu Cari perhatian. ia capernya itu karena ia ingin di rasa yang tadi itu kasih sayang dan diterima oleh lingkungannya itu. Pengen diakui, ingin dihargai. Ya, mana sikap misalnya yang lari kiri kanan itu adalah contoh dari dia ingin mendapatkan haknya, hak kasih sayang itu. Yang caper misalnya yang sering bla bla. Sultan, hai Pak. Yang penguasaan itu dia dalam rangka untuk mendapatkan hak penguasaan itu. Dia ingin diakui oleh gurunya, dia yang pintar, dia yang aktif, dia yang macam-macam. Makanya jangan heran anak-anak itu kadang aktif sekali dalam kelasnya mendominasi yang lain. Itu kebutuhan mereka. Kemudian absen ya. Nah, ini bagian belum terakhir ya, satu sebelum terakhir. Kemudian kita punya posisi kontrol. Nah, ini lagi yang membuat saya kemudian kemarin itu merinding ketika mendapatkan materi ini. 5 posisi kontrol kita. Ada yang sebagai penghukum. Dulu saya adalah dan banyaknya itu di posisi ini. Yang sering kita katakan misalnya. Ini yang paling penting dari yang terakhir itu restitusi itu kenapa kemudian ada, kita harus paham yang 5 posisi kontrol ini. Yang pertama itu adalah penghukum. Guru sebagai penghukum. Apa yang biasa dia lakukan? Misalnya yang dia katakan misalnya ya, kalau kamu tidak melakukannya, saya apakah pernah mengatakan itu? Jujur pernah. Manusia. Saya sering. Terlalu sering. Pernah, apalagi Istilahnya setelah kasih sesuai yang udah. kalau ditinggal biasanya. Kemudian Awas keluar ya.
sekali mengatakannya, ibu stres. Mengatakan seharusnya ibu kecewa sama kamu kayak begitu, membuat anak-anak kita itu merasa bersalah. Kemudian kita memposisikan diri sebagai teman. Kemudian pemantau, kemudian manajer. Yang idealnya itu kita akan menuju kepada manajer. Bapak Ibu, kaitannya dengan apa yang kita diskusikan di awal tadi. Halo? Hukuman macam-macam itu ya. Ternyata itu tidak akan kemudian membuat perubahan itu lama. Perubahan itu ya. Kalau kemudian kita berlaku sebagai pembohong, membuat merasa bersalah, teman macam-macam itu, dia tidak akan menimbulkan efek. Dia kalau hanya dari luar saja, dia itu tidak akan bertahan lama. Dia melakukannya itu takut ketika ada gurunya saja misalnya. Tidak muncul kesadaran dari dalam dirinya. Karena perubahan itu akan lebih efektif ketika kesadaran itu muncul dari dalam dirinya. Dan untuk memunculkan kesadaran itu, yang harusnya kita lakukan itu adalah menjadi seorang manajer. Jadi solusi dari masalah mereka itu bukan dari kita, melainkan dari mereka sendiri. Nah, ada yang terakhir yang kalau kemudian kemarin itu yang saya buatkan restitusi itu adalah dalam rangka itu. Kalau siang misalnya sudah menonton yang kemarin itu, misalnya anak melakukan kesalahan, kita itu tidak dalam posisi untuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi posisinya adalah kita mengajak mereka untuk berdiskusi, mencari solusi dari masalah yang mereka dapatkan. Kemudian mereka melakukan itu. Kalau itu terjadi, maka itu akan memungkinkan anak-anak itu mendapatkan motivasi dari dalam. Itu ya. Baik, untuk hal ini kita diskusikan kembali. Utamanya bagian yang paling akhir itu adalah bagian pentingnya sebenarnya dari yang budaya positif tadi. Bagaimana kemudian yang awalnya hubungan macam-macam itu kita bisa klasifikasi. Ya, kenapa anak melakukan itu? Kita berada di posisi mana itu akan menentukan endingnya. Ya, karena kebutuhan anak-anak akan bayi akan macam-macam itu. Ketika mereka tidak dapatkan, mereka melakukan pelanggaran yang dalam kacamata kita pelanggaran. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa? Keyakinan kelas. Hari ini kita akan menyusun keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas ini akan menjadi standar kita di dalam kita berlaku selama kita berada di kelas 4B setahun ke depan. Bisa dipahami? Ini menjadi pedoman standar kita di dalam kelas selama 1 tahun ke depan. Pak ingin bertanya, ya, kelas yang bagaimanakah yang kalian inginkan, yang kalian impikan? Kelas yang bagaimanakah? Kelas yang bersih. Kelas yang Bersih. Oke, Pak ingin keinginan kalian itu tolong tuliskan di dalam kertas itu, ya. Misalnya tadi kelas yang bersih. Berapa? Saya mimpi ada setan. Apa lagi? Selain bersih apa lagi? Tertib, oke, ditulis. Bagaimana dengan siswanya? Apakah boleh saling mengganggu? Tuliskan.
ya, nanti kita akan simpulkan bersama. Cepat tulis. Keyakinan kelas ya. Sudah dituliskan? Sudah dituliskan? Oke, cepat. Yang sudah silakan tempelkan di depan sana. Tempelkan dulu. Oke. Kita sudah menempel banyak ini. Oke, mari kita simpulkan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang kita sepakati. Yang pertama terkait dengan tertib. Apa yang kalian katakan tadi? Saling menghormati. Apakah bisa disepakati itu sebagai satu keyakinan kelas kita? Saling menghormati ini di bawahnya itu ada tidak saling mengejek atau membuli. Apakah baik? Maka ketika kita bersama teman kelas kita, bersama warga SDN Telaga Baru, tidak boleh saling membuli. Ingat ya, bullying ya. Bullying itu bisa berupa kekerasan fisik, saling tempeleng, saling dorong, kemudian bisa juga secara verbal, ngata-ngatain. Apa yang dikatain? Kamu ganteng, kamu cantik, misalnya itu ngata-ngatain. Ya kayak itu maksudnya. Ya, mengatakan sesuatu yang tidak disenangi oleh, maka itu nggak boleh. Berarti kelas kita no bullying. Bagaimana dengan belajar? Saat belajar bagaimana harusnya? Tidak boleh nyontek, yang tertib. Ada PR harusnya apa lagi? Bagaimana dengan peralatan sekolah? Sapu, alat pel, macam-macam itu harus dijaga. Apakah boleh dipakai main untuk pukul-pukulan? Harus kita jaga. Buku, lemari, macam-macam itu adalah tanggung jawab kita. Saat ini kita menerimanya dengan keadaan baik ya, tidak pecah, tidak apa. Maka di akhir tahun pelajaran nanti ini juga harus tetap baik. Siapa yang menjaganya? Nah, bisa dipahami ya. Itu kesepakatan kelas kita. Ini yang akan kita taati ketika sampai akhirnya kalian ada di kelas 4B. Bisa dipahami ya? Bisa kita pahami yang tadi keyakinan kelas? Bisa kita lakukan secara bersama-sama? Bisa ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan. Alhamdulillah, apa
apa yang menjadi rencana dan program kita pada hari ini, khususnya di SDN Telaga Baru, dapat terlaksana sebagaimana yang kita harapkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu segala sekalian yang kami cintai, kita kenal sekarang ini di mana-mana sering terjadi bullying di antara anak-anak. Bahkan kebiasaan buruk ini dilakukan karena terbawa kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dalam pergaulan dalam masyarakat, sehingga kebiasaan ini terbawa ke sekolah. Untuk itu, giat yang kami lakukan di SDN Telaga Baru dalam hal mengurangi bahkan menghapus bullying di sekolah ini, kami melakukan beberapa program. Di antaranya yang sudah kami luncurkan ada Nobar, No Bullying Area. Untuk itu, dari semua jenjang, dari kelas 1, 2, 3, 4 sampai kelas 6, alhamdulillah program ini sudah berjalan dengan baik. Nah, tetapi kita harus memperkuatkannya dengan keikutsertaan Bapak Ibu wali murid. Jangankan program yang sudah kita programkan di sekolah, juga harus mendapat dukungan di rumahnya. Karena sebagian besar waktu yang digunakan oleh siswa itu untuk bermain, bergaul itu di rumah. Jadi pengaruh besar bullying itu di lingkungan rumah tempat tinggalnya. Oleh karena itu sekolah membuat tim satgas khusus tentang bullying ini yang melibatkan guru, kemudian komite, wali murid, bahkan siswa sendiri. Nah, di sekolah kami kita manfaatkan satgas yang kita beri nama Power Rangers. Power Rangers itu diantara Power Rangers biru, hijau, kuning, merah. Yang merah ini adalah untuk menangani kasus bullying. Ini hal positif yang kita lakukan. Dengan adanya program ini, alhamdulillah di sekolah kami tindakan-tindakan saling membuli, kalau dalam bahasa agama Islam itu saling mengolok-olok atau saling menghujat, menghina, memfitnah, alhamdulillah sudah berkurang. Karena salah satu yang bisa kita terapkan adalah memberi pemahaman kepada anak didik kita agar perilaku bullying itu kita hindari dengan membiasakan perilaku-perilaku positif seperti suka menolong, kemudian mengucapkan terima kasih atas kebaikan temannya, kemudian bisa saling menukar atau meminjamkan hal-hal yang menjadi kebutuhan temannya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Kemudian tindakan-tindakan kekerasan terhadap teman juga kita hindari dengan melakukan hal-hal yang positif, seperti mereka bisa berdialog, bercengkram, bermain dan sebagainya dengan hal-hal yang positif. Nah, untuk itu hal-hal yang seperti ini mudah-mudahan kita semua bisa mempertahankannya. Karena tindakan kekerasan khususnya di dunia anak-anak, saling mengejek, saling menghina, bahkan mereka saling menyakiti fisiknya itu kerap kali terjadi karena hal-hal yang sepele. Waktu bermain saja bisa terjadi tindakan bullying. Karena waktu bermain bisa mencakap temannya, bisa memukul temannya, mengganggu temannya. Jadi hari ini kita mulai dari kelas kita masing-masing. Jadi guru diberi tugas, diberi peran untuk mengontrol dan mengelola siswanya bagaimana tindakan bullying ini bukan lagi meminimalisir, bahkan kita tiadakan. Nah, maka kita terapkan rasa peduli, rasa kasih sayang, rasa cinta terhadap sesama, suka menolong, kemudian merasa memiliki. Bahkan kita jadikan di antara mereka itu adalah saudara. Karena dalam Islam disebutkan adalah seorang muslim dengan muslim lainnya itu bersaudara. Diibaratkan suatu bangunan di mana bagian yang satunya memperkuat bagian yang lainnya. Artinya kita nggak boleh saling membuka aib, saling mencela atau saling menghina. Karena kita ini adalah saudara. Bisa saudara seagama, bisa saudara sebangsa, bisa saudara sesuku. Nah, untuk itu program
No Bullying di SDN Telaga Baru merupakan program yang unggul yang sedang kita terapkan di tahun pelajaran 2022 dan 2023 ini. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita pertahankan SDN Telaga Baru, no bullying, no kekerasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat Bapak tentang adanya seorang guru penggerak di sekolah Bapak, apakah sudah sesuai dengan ekspektasi? Alhamdulillah dengan adanya guru penggerak di SDN Telaga Baru yang mengikuti program CGP. Apa? CGP. Oh ya, CGP, calon guru penggerak. Nah, ini yang merupakan penggerak dengan terjadinya terwujudnya program no bullying ini. Karena memang ide-ide ini munculnya dari guru penggerak yang ada di sekolah kami ini. Sehingga setiap aktivitas, setiap kegiatan, guru penggerak itu selalu memonitoring dan menjadi penyemangat sebagai inspirasi, menginspirasi guru-guru yang lainnya. Sehingga kalau ke depan ada lagi pendaftaran untuk calon guru penggerak, kami sudah menimba pengalaman dari dengan adanya guru penggerak yang ada saat ini. Jadi demikian, Pak. Apa yang sudah dilakukan oleh CGP dalam upaya menumbuhkan budaya positif di sekolah? Yang dilakukan oleh CGP ya sementara ini, pertama banyak mensosialisasikan tentang budaya positif ini di setiap kegiatan, baik kegiatan rohis maupun dalam kegiatan sosial lainnya seperti dokter kecil, kemudian kegiatan pramuka, bahkan di seminar atau workshop para guru-guru di SDN Telaga Baru itu CGP selalu muncul dan minta waktu untuk melakukan sosialisasi tentang program-program positif yang programkan. Demikian. Terima kasih. Harapan ke depan, semoga dengan adanya CGP ini pendidikan yang kita harapkan itu, yang diharapkan oleh terutama di kurikulum Merdeka ini bisa terwujud dengan baik, terutama dengan menyenangkan dan mengembirakan peserta didik. Sekolah adalah tempat mereka bermain, sekolah tempat mereka belajar, sekolah tempat mereka menimba ilmu dengan rasa senang, dengan rasa nyaman, dengan rasa aman. Kemudian sekolah dianggap sebagai rumah kedua bagi mereka. Jadi demikian, Pak. Terima kasih.